Sobat Gips, hari ini kita akan membahas tentang metode latihan. Ada 8 tahapan dalam metode latihan. Sobat Gips sudah tahu belum? Kalau bagi yang belum tahu, saya akan menjelaskan kepada Sobat Gips. Ada 8 metode latihan. Yang pertama adalah penjelasan latihan. Yang kedua, pemanasan. Yang ketiga, basic. Keempat, fungsional. Kelima, advance. Keenam, game situasi. Ketujuh, evaluasi. Dan kedelapan, pendinginan. Kita akan bahas satu-satu ya Sobat Gips. Pada penjelasan latihan, artinya adalah sebelum kita memulai latihan, kita jelaskan dulu kepada kiper-kiper kita. Kenapa? Karena saat kita menjelaskan itu mempermudah penjaga gawang kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan materinya, supaya tidak ada miss dalam suatu materi. Jadi teman-teman Sobat Gips, sebelum memulai itu semua, pastikan teman-teman Sobat Gips sudah merancang semuanya supaya tidak ada kesalahan dalam latihannya. Sebelum kita memulai latihan, kita jelaskan dulu kepada penjaga gawang kita supaya mereka paham dengan materi apa yang harus kita latih hari ini. Oke, hari ini latihannya tentang ball handling. Jadi nanti teman-teman saya taruh marker, nanti teman-teman tinggal ikutin instruksi saya. Yang paling penting adalah hari ini coaching pointnya lebih banyak ke catching, positioning, sama kelincahan teman-teman. Jadi mengapa namanya ball handling? Jadi bagaimana teman-teman menghandle suatu latihan, menghandle bola dalam latihan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Aman, cukup ya. Yang kedua adalah pemanasan. Sobat Gips harus melakukan pemanasan dan sangat wajib untuk dilakukan sebelum mulai proses latihan. Kenapa? Karena kesiapan fisik dan mental itu ada di pemanasan. Jadi Sobat Gips tidak lagi cedera saat lagi latihan karena pemanasannya baik. Terus salah satu fungsi pemanasan itu adalah untuk menaikkan suhu tubuh. Ada dua jenis pemanasan, ada statis dan dinamis. Dan ada juga yang menggunakan bola dan tidak menggunakan bola. Nah, di bagian ini juga penting. Ini adalah pemanasan statis. Saya akan jelaskan bagaimana kiper ini melakukan pemanasan statis. Ayo. Tarik tangan aja. Jadi pemanasan statis kurang lebih adalah bagaimana dia meregangkan otot-ototnya untuk supaya tidak kaku. Tapi tidak melakukannya secara maksimal. Jadi hanya cuma peregangan supaya nggak maksimal. Geser kanan, geser kiri, tarik ke depan. Tarik ke belakang. Oke, buka kakinya, pinggangnya diputar kiri kanan. Ya, kayak Ralfi. Diam dulu aja. Nah, kiri ke kanan, baliknya. Karena penjaga gawang itu sangat penting dalam pemanasan, apalagi penjaga gawang menggunakan tangan, kaki, badan semuanya. Jadi maksimalkan pemanasannya. Kaki ditarik ke depan. Tarik ke belakang. Samping. Nah, ya. Ada juga pemanasan dinamis, biasanya cepat menaikkan suhu tubuh. Yuk, angkat tangannya sambil jalan, sambil berjalan. Oke, stop. Terus tangannya di samping, gini. Nah, pemanasan dinamis biasanya digunakan supaya peregangan ini lebih maksimal lagi untuk menaikkan suhu tubuh. Oke, sekarang ada juga pemanasan menggunakan bola. Jadi pemanasan ada dua yang tadi saya bilang, ada menggunakan tanpa bola dan menggunakan bola. Kita contohkan yang pakai bola. Diam dulu di tempat ya. Up, tung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Kanan kirinya, up. Oke, ada juga pemanasan dinamis menggunakan bola. Jadi penjaga gawang melakukan koordinasi gerakan, lalu nanti disambut dengan bola. Seperti ini contohnya. Yuk, up. Up. Oke, ganti. Up. Nanti up. Kaki V. Up. Up. Berikutnya adalah basic.
Basic itu adalah salah satu sesi latihan atau proses latihan untuk hanya mengandalkan sisi teknik, bagian teknik penjaga gawang saja. Jadi ketika masuk ke basic, pastikan penjaga gawang dilatih secara teknik dengan benar, karena proses ini sangat penting untuk memulai proses-proses berikutnya. Seperti ini. Dia cross. Berikutnya adalah fungsional. Fungsional adalah tahapan setelah basic. Ketika di dalam basic itu hanya seperti sederhana saja, nah di fungsional diberikan ketika kesulitannya. Biasanya di sini sudah dimasukkan taktik dan skillnya. Jadi penjaga gawang itu lebih mudah untuk misalnya melatih penjaga gawang lebih mudah untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu, jadi lebih mudah di fungsional ini. Tapi ingat, masih dalam kategorinya lebih agak sederhana ya, dan kita tambah taktik dan skillnya. Artinya pengambilan keputusan dia ketika dari bola dari tengah terus selalu bergerak ke pinggir. Kita lihat contoh gerakan. Sabar guys, sabar. Bawah. Split. Dive. Bangun. Sekarang kita masuk ke advance. Advance itu tingkatannya akan lebih sulit lagi dari fungsional dan basic. Bagiannya semua kita gabungkan dalam materi advance ini. Jadi apa yang sudah kita kasih di basic dan fungsional kita gabungkan dalam satu pengulangan. Seperti ini contohnya. Bisa. Get out here. Dan lanjutnya adalah game situasi. Biasanya kalau ketika game situasi itu adalah berkaitan sama pelatih kepala. Jadi ketika pelatih kepala sudah mau mulai game situasi menggunakan 2 gawang atau menggunakan pemain, biasanya kiper dilibatkan. Jadi kalau misalnya materi goalkeeper jarang biasanya menggunakan game situasi karena tidak ada pemain. Tapi ketika sebuah tim biasanya bersama pelatih kepala. Tapi ingat, kita harus sama materinya dengan pelatih kepala. Contoh paling sederhananya adalah ketika pelatih kepala mau melakukan transisi menyerang, kita harus melatihnya adalah distribusi. Kenapa? Kalau misalnya kita melatihnya misalnya tendangan-tendangan blok-blok gitu tapi tidak masuk karena fokus kita hanya transisi menyerang. Sederhananya seperti itu. Lalu setelah itu kita evaluasi. Nah, evaluasi di sini sangat penting. Untuk teman-teman Sobat Kips yang punya kamera atau mempunyai handphone juga bisa direkam. Jadi ketika selesai latihan, Sobat Kips bisa menunjukkan ke penjaga gawang kalian, ini loh kesalahan teman-teman, ini loh yang benar seperti ini. Jadi Sobat Kips bisa melihat secara visual juga apa yang dilakukan sama teman-teman. Dan terakhir adalah pendinginan. Pendinginan ini juga sama pentingnya dengan pemanasan. Ketika lelah aktivitas, ketika capek, pendinginan ini sangat penting. Kenapa? Karena untuk meregangkan otot-otot yang kencang, menurunkan suhu tubuh agar tidak terjadinya cedera-cedera ringan dan mengurangi asam-asam laktat. Itu yang harus Sobat Kips tahu. Nah, sekarang Sobat Kips sudah tahu kan metode latihan itu apa aja. Jadi jangan salah-salah lagi ya dalam proses latihannya. Karena proses yang baik menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau Sobat Kips menyukai video ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat ya. Salam adil.